Jadi perjalanan untuk settle di Jakarta itu juga sebuah perjuangan yang luar biasa. Seberapa sering seorang Vera mendapatkan magical gitu ya, maksudnya momen-momen yang nggak terduga di tengah kepepetannya, susah. Sering nggak? Ya waktu itu banyak banget ya. Sampai harus setiap bulan itu pasti hutang sama pembantu yang tempat aku ngekos. Minimum 50.000 deh. Gue bilang, Mbak, ntar gue masih gajian bentar lagi, minimum gue harus mikir nih, uang ini harus cukup buat gue makan sotomi atau gue makan gado-gado buat satu hari. Gue harus pilih tuh tadi, pulang kerja atau jam istirahat atau aku nggak makan malam. Makanya badan gue dulu kecil, kurus kan. Sekarang juga masih imut. Dia sekarang banget. Tapi aku pikir ya, this is life ya. Dan aku ngerasa kayak ada cerita buat siapapun. Buat kita harus berpikir, jangan kita mengecilkan atau menganggap seseorang itu nothing kalau kita belum tahu, karena perjalanan masih panjang ya. Ya udah seperti itu sampai 7 bulan dan lain-lain. Terus always pikir, ada teman-teman aku yang kebetulan setelah saya di Nelwan, ada teman dari Medan, mereka kakak, saya bilang kakak, dulu dipanggil tante nggak mau karena mereka sudah lebih tua dari saya. Mereka istri-istri pejabat yang dari Medan terus pindah tugas ke Jakarta. Finally mereka pengen jahit baju. Ya aku dapat klien tuh dari situ gitu. Jadi aku udah bikin jahit, tetap kerja tapi di luar itu aku jahit gitu. Jadi aku kayak disupport. Kalau nggak ada uang, Kak jahitanmu udah kelar nih, boleh dibayar. Oh jadi bayarnya nanti jahit dulu baru bayar nanti. Iya, karena aku find the model. Iya, karena kan aku punya dari ada gaji kan, aku puter dong. Gitu dong. Gitu. Jadi banyak yang penasaran gimana sih seorang Vera ini bisa. Tapi harus fair. Satu. Jangan cari klien atau kita invite klien dari tempat kita kerja. Gitu. Maksudnya kayak sabotase klien, karena itu hal sangat yang nggak fair gitu gitu, dan itu nggak baik. Jadi bisnis boleh, tapi jangan bikin bisnis merusak bisnis orang. Gitu. Gimana cara kamu bikin usaha kamu nggak menyakiti orang lain sih, gitu. Luar biasa. Jadi kayak dengan begitu mungkin Tuhan always kasih kamu jalan. Ya ada aja solusi saat kamu kesulitan. Intinya nggak mudah menyerah ya. Luar biasa loh ini. Gitu, Mbak, ini ceritanya. tapi itu panjang banget deh. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat detail. Ya. Anak perantau ini ya kan. Tapi gimana sih akhirnya bisa memutuskan kayak gue fokus di kebaya? Ya karena waktu itu dibilang fokus karena aku suka banget kebaya. Dulu pertama kali lihat orang pakai kebaya itu mamaku sendiri. Karena ibuku kan guru. Zaman dulu itu kan kalau guru tuh ngajar mesti ada sesekali dia pakai kebaya kerja gitu. Kalau sekarang batik ya. Batik ya. Kalau dulu mereka ada pakai kebaya. Nah, itu tuh yang kayak wah cantik ya pakai kebaya. Suka nyobain kebaya mama. Suka cobain sendiri. Ya tuh masih kecil terus dandan tuh, astaga ibuku sampai pusing lah ya gitu. Terus singkat cerita kenapa pilih kebaya? Buat aku kebaya itu cantik gitu loh Mbak. Terus setiap perempuan yang pakai itu kayak muncul karakternya, terus anggun, luas, elegan, gak tahu ya. Dia punya kayak, terus satu lagi buat saya itu simple. Yes. Penampilannya atau cara jahitnya? Jahitnya. Aku ngeliatnya kayaknya nggak ada simpel-simpelnya ya. Kalau kebaya ya. Jadi aku tuh pikir kalau gaun kan aku harus terlalu banyak pikir yang gimana-gimana. Kalau kebaya kan base cutting gimana nyaman, bagus, sesuai karakter. Tapi kita ekstranya mungkin di detail. Di detail. Terus gimana cara memilih desain atau kebaya yang cocok buat karakter seseorang, biar baju yang simple itu kelihatan bagus gitu loh. Jadi bukan karena mewahnya ya, tapi saat orang mengenakan baju dan dia merasa nyaman, otomatis dia ngerasain inner beauty dia, atau dia ngerasa wah gue cantik, gue pede. Nah itu sebenarnya membuat baju itu kelihatan bagus. Oh gitu. Jadi awal mulanya adalah karena memang suka. Terus lihat mama, gitu-gitulah. Ya. Dan simple gitu. Kayaknya baru Vera Anggraini yang bilang kalau kebaya itu adalah suatu hal yang simple, desain yang simple. Gimana orang pasti kayak susah gitu kan. Ya, sebenarnya simple. Makanya kan kalau dilihat mundur ke belakang orang zaman dulu kan ibu-ibu pakai kebaya, pakai kain gitu kan. Sebenarnya simple. Tapi elegan banget. Tapi yang paling buat saya penasaran juga ya. Gimana sih seorang
kebaya designer itu bisa membuat kliennya, kita lihat foto-fotonya ini elegan banget, pas di badan. Wah, apa kuncinya? Apa rahasianya? Rahasianya apa ya? Kerja tuh dengan hati ya, gitu. Jadi dengan hati kamu tuh akan merasakan apa yang ingin kamu tuangkan, karena aku ngerasa happy kalau lihat orang cantik. Oh iya. Ya, jadi dengan kayak begitu aku akan berpikir ini apa yang cocok buat kamu, apa yang cocok dengan karakter kamu, apa yang membuat kamu confidence. Karena kadang-kadang ada orang first time pakai kebaya, dia ngerasa aduh nggak nyaman, nah itu. Jadi ada cara khusus nggak ketika klien datang terus bilang, saya nggak tahu mau gimana desainnya. Saya udah punya konsep, tapi saya nggak tahu. Ada apa yang membuat seorang Vera? Biasanya aku suka ngobrol. Aku suka ngobrol dulu. Jadi aku biasanya nggak to the point ya. Kalau sama klien itu dia cerita dulu. Terus kadang-kadang ngobrol udah berapa lama pacaran dan kamu sukanya color apa, mimpi kamu apa. Jadi dia kadang tanpa sadar dia akan cerita dengan cara dia cerita, aku bisa ngeliat dia orangnya pemalu, dia orangnya konservatif, ada orangnya wah dia pengen kelihatan jadi center, harus show, ada yang mbak pengen cantik tapi gimana karakter saya nggak hilang, tetap ini diri saya. Nah itu kadang-kadang kan waktu ngobrol, nah kadang-kadang sambil ngobrol aku tuh kadang kayak langsung desain aja, langsung sketch gitu loh. Sketch di tempat? Ya, atraksi sedikit ya. Boleh, coba. Bukan, itu enggak, maksud saya tuh biasanya salah satu cara aku membuat customer enjoy. Gitu. Jadi aku biasanya sambil ngobrol biasanya kan. Jadi kamu tuh buat acara kapan gitu kan. Nanya, terus di sini Mbak Vera nanti venue-nya di mana? Terus temanya mau pakai tradisional atau apa gitu. Biasanya aku terus juga suasana, konsep juga menentukan warna dari warnanya, baju, terus gitu ya. Kamu acaranya pagi, siang, sore, malam apa. Nah, kadang aku buat dia kayak ngobrol ringan aja gitu. Kadang kalau sama pacarnya kita aja lucu-lucu cerita, kita berapa lama lu mbak, lucu dong pacaran kita ini. Nah, karena ini sambil ngobrol aku tuh kayak langsung ngedesain gitu kan. Terus aku langsung kayak Oke, mungkin kalau kamu cocoknya mungkin ya. Sambil dia cerita aku gitu kan. Atraksi dikit ya kita ya. Kalau kamu tuh orangnya gimana? Aku tuh suka kebaya yang sedikit terbuka tapi nggak vulgar gitu. Iya, karena seksi itu nggak harus terbuka semua. Yes, exactly. Tapi gimana siluet badan kamu ditonjolin, apa yang lebih, apa yang kurang di up ya benar, kan, tapi gitu. Lagi-lagi nggak mau terlihat gemuk ya, kadang ada ya wanita yang walaupun sebenarnya ya sayang, cantik itu bukan karena kurus, gitu? Tapi cantik itu dari hati ya. Saat aku selalu bilang kalau sama klien, jangan paksa diet, yang penting kamu healthy, kamu sehat, kamu always smile, kamu cantik. Dan aku selalu bilang, pacar kamu komplain enggak, ya udah enjoy aja gitu. Love your body. Karena kamu harus love sama diri kamu. Dengan kamu love diri kamu, ya kamu baru bisa love orang lain ya gitu. Aura terus juga terpancar nggak mbak? Ya dengan jadi kadang energi itu tanpa sadar saat kita merasa nyaman dengan sekitarnya atau nyaman dengan diri kita, itu kayak terbentuk dengan sendirinya gitu loh aura itu. Jadi baju tuh kayak touch up aja, say.